Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review anime atau film yang seru. Kali ini kita bakal mereview anime Black Clover Mahou Teidoken yang baru aja rilis kemarin. Gila, masih anget nih. Di movie ini menceritakan para mantan kaisar yang kembali dibangkitkan. Mereka datang untuk menata ulang dunia, menghancurkan dan memusnahkan semua sihir. Apakah ini adalah kiamat? Tentu aja tidak. Karena nanti juga tahu sendiri. Oke lah, daripada kelamaan langsung masuk ke inti videonya. Mundur di 10 tahun yang lalu, kaisar sihir yang bernama Julius kini menangkap pembelot yang tidak lain adalah mantan kaisar sihir bernama Conrad. Conrad tidak mau berhenti, dia membuka pintu sihir dan terus menyerang. Dia sangat kuat karena dia kini memegang pusaka kerajaan, pedang kaisar. Julius berhasil mendekat dan menyegel Conrad. Dia harus merelakan pedang kaisar yang tersegel bersama Conrad. Balik ke masa sekarang, kini di kerajaan Clover diadakan acara Trim. Pertarungan duel antara penyihir, yang menang adalah yang terkuat dan konon akan menempati tahta kaisar sihir. Semua warga bergembira dan menyaksikan acara itu. Penyihir pertama yang akan berduel muncul dengan angin topan. Penyihir itu bernama Yuno, dan yang akan menjadi lawannya adalah pria bertopeng. Pria bertopeng itu dengan mudahnya membelah sihir angin yang dikeluarkan Yuno. Yuno tersenyum, dia tahu pria bertopeng di hadapannya ini adalah Asta, yang baru aja kembali dari pengasingan. Tanpa mereka sadari, muncul beberapa orang di atas pilar gladiator. Mereka tidak lain adalah kaisar terdahulu yang sudah dibangkitkan Conrad dengan pedang kaisar. Begitu juga dengan Conrad yang kini ada di sana dan memegang pedang kaisar. Kaisar berambut putih yang bernama Jester kini mengaktifkan penghalang yang langsung mengurung gladiator itu. Conrad mengangkat pedang kaisar, lantaran gladiator itu segera mengeluarkan sinar sihir. Dia menyerap semua sihir itu. Hal itu diperburuk ketika kaisar wanita yang bernama Priscia menjatuhkan bidak raksasa sihirnya ke daerah penonton. Para bidak itu bergerak hendak membantai warga. Untungnya Asta dan kawan-kawan segera beraksi. Asta bekerja sama dengan Noel melawan para pasukan bidak. Kini, Conrad sudah menemukan kaisar kerajaan Julius yang bentukannya kayak bocil dan lemah. Namun untungnya bala bantuan datang dan Kapten Yami segera melawan dan melindungi kaisar Julius. Dengan bantuan Vinarl yang membuka portal teleportasi dan memindahkan kaisar ke tempat aman. Kaisar Julius segera menyuruh Yami pergi ke laboratorium 0 untuk mengambil benda guna mengalahkan Conrad. Yami menolak, aku ada di sini untuk melindungimu. Suruh Asta dan lainnya buat pergi aja. Tempat persembunyian mereka diketahui, Yami segera melindungi dan memaksa Asta yang labil untuk segera pergi. Asta masih aja angel, untungnya Noel datang dan mendorongnya masuk ke portal. Mereka kembali bertarung. Conrad mendapatkan banyak sihir. Dia menusukkan pedang kaisar dan merubah gladiator itu menjadi benteng terbang. Bahkan, Jester kembali menambahkan kubus penghalang di luar. Asta dan lainnya sampai di laboratorium tersembunyi. Dia langsung disambut Milie, si koordinator cabang. Nero langsung membawa mereka mengambil alat yang diperlukan. Masuk dan terus masuk hingga ke bangunan terdalam laboratorium. Dan ketika mereka sampai, mereka terkejut. Conrad kini sudah ada di ruangan itu dan menghancurkan alat yang seharusnya digunakan untuk menyegel dirinya. Asta dan lainnya terkejut. Dalam sekejap, Conrad melumpuhkan mereka semua, bahkan menimbun Asta dengan batu. Conrad menyerap seluruh sihir Noel dan menyerang Asta yang berhasil meloloskan diri dengan sihir naga air milik Noel. Asta merubah setengah dirinya menjadi gelap dengan kekuatan iblis dan terus berusaha menyerang Conrad. Conrad terus-terusan membuka pintu sihir. Dia sangat tertarik dengan Asta yang tidak memiliki sihir, malah memiliki anti sihir yang bisa menetralkan sihir. Conrad menurunkan pipa raksasa, melempar bahkan menimbun semua pipa itu ke Asta. Conrad ngebacot, kamu tuh sama kayak aku, kita berdua nggak dianggap, sihirku dianggap berbahaya sedangkan kamu dikucilkan karena nggak ada sihir. Ayo ikut denganku dan mari kita tata ulang dunia. Asta ngamuk dan membalas bacot sembari bertarung, hingga serangan Asta melukai pipi Conrad sedikit dan membuat Conrad benar-benar marah. Dia membuka banyak pintu sihir dan menyerang Asta membabi buta hingga babak belur dan tidak bisa bergerak. Di saat terakhir ia kembali membujuk Asta, lagi-lagi Asta menolak dan berteriak, sihirku adalah pantang menyerah. Dan Conrad mengingat sesuatu. Asta dipindahkan oleh Vinarl yang sudah kehabisan sihir. Untungnya Yuno datang. Milie juga datang dan menyuruh Sally meminum ramuan. Yuno mengeluarkan sihir angin. Milie dan Sally mengikat Conrad dengan sihir. Nero langsung maju dan menyegel Conrad. Namun Conrad terus mengeluarkan sihir dan segel itu tentu tidak mempan terhadapnya. Yuno dan lainnya menggunakan kesempatan itu untuk mundur. Mereka kini ada di tempat bangunan pengungsian yang ada di bukit. Tempat itu masih proses dibangun, jadi tidak banyak orang yang tahu. Orang-orang di sana mulai ketakutan. Bagaimana ini? Mustahil melawan para kaisar yang kuat, apalagi mereka kini menyerap seluruh sihir masyarakat dan kekuatan sihir mereka tiada tandingan. Ayo kita kabur dan minta bantuan ke kerajaan tetangga. Saat itu juga Asta langsung bangun mengabaikan lukanya. Gak bisa, ini adalah kerajaan tempat kelahiran kita. Mana mungkin kita kabur gitu aja. Walau kita cuma kroco, kita bisa menggabungkan kekuatan. Niscaya kita bisa mengalahkan seluruh kaisar-kaisar itu.
Noel dan lainnya mendukung. Itu membangkitkan semangat seluruh penyihir yang ada di sana. Tiba-tiba saja gerbang itu didobrak dengan ledakan besar. Dikira musuh, ternyata itu adalah Leon dan petinggi pejuang kerajaan penyihir. Mereka baru saja kembali dari misi. Mereka siap membantu Asta dan menyelamatkan Kaisar serta menghentikan pembantaian ini. Mereka berkumpul dan membuat rencana. Mereka harus menghancurkan pedang Kaisar dan mereka pun menyuruh Asta melakukan itu karena dia sendiri yang mempunyai anti sihir. Mereka mulai bergerak ke benteng hitam yang dikurung bahkan diawasi bidak sihir. Mereka langsung menyerang dan menghancurkan kurungan penghalang. Mereka semua masuk menyerahkan sihirnya ke Henry yang langsung membuat benteng ini menjadi pesawat dan terbang. Namun sayang, para bidak itu menahannya. Kapten Jack dan lainnya langsung melawan, bahkan membuat lubang di tembok pasukan bidak hingga pesawat benteng itu bisa terbang. Mereka sudah sampai di depan benteng terbang. Jester menambahkan penghalang lagi dan keluar dan menyerang mereka. Mereka tidak diam, menyatukan seluruh sihir dan membalas menyerang Kaisar Jester. Hingga pesawat itu bisa lewat di kristal penghalang pertama. Dua kaisar lainnya muncul. Finaler segera meneleportasi mereka berdua ke tempat lain. Saat itu juga Asta keluar, pedangnya menjadi raksasa. Dia bersiap untuk menembus penghalang. Jester sudah tentu tidak akan diam dan kini bertarung dengan Yuno. Dengan kombinasi Yuno, Asta, dan Henry, mereka menerobos masuk hingga membolongi penghalang. Penghalang itu kembali sedia kala, namun untungnya Asta dan Yuno sudah bisa masuk duluan. Para penyihir yang ada di benteng pesawat itu seperti Noel dan Leon dipindahkan ke setiap tempat Kaisar Sihir berada. Mereka harus mengulur waktu, menahan Kaisar Sihir Prisia dan Edward sampai Asta berhasil mengalahkan Conrad dan merebut pedang Kaisar. Yuno berhadapan dengan Jester, serangannya selalu meleset. Ternyata Yuno melakukannya dengan sengaja. Hanya untuk membebaskan Yami dan lainnya, mereka berlima melakukan combo untuk melawan Jester. Mereka berlima jelas sangat kesulitan karena sihir yang sudah diserap dan Jester yang sihirnya selalu terisi penuh setiap saat. Yuno dan lainnya tidak menyerah, menggabungkan kekuatan mereka hingga Jester terpojok. Dia marah, ini adalah penghinaan baginya. Jester menyerap seluruh penghalang, merubahnya menjadi kekuatan sihir tiada tara. Di tempat lain, Noel dan lainnya kini disibukkan melawan Edward, si Kaisar Es. Edward membekukan daratan itu hingga Noel dan lainnya tidak bisa bergerak. Edward memanggil sihir Es raksasa. Dan di tempat lainnya juga, Leon kini melawan Prisia. Dia tertusuk, namun dia tidak mati dan terus membesarkan kobaran api, membuat Prisia makin semangat dan mengeluarkan kekuatan sihir terkuatnya. Dua wanita itu terus melakukan adu bogem, dan Prisia sangat menikmati pertarungan itu. Dan kini, akhirnya Asta muncul di hadapan Conrad yang kini sudah menusukkan pedang Kaisar. Membuat guncangan tanah, dia akan menghancurkan dunia dan membuat dunia baru tanpa sihir. Dengan begitu, semua manusia akan hidup damai tanpa diskriminasi dan kejahatan. Asta tidak akan diam, dia terus berusaha maju, walau Conrad jelas membuka banyak sekali pintu sihir, menghujaninya dengan ratusan serangan sihir. Melihat Asta yang gigih membuat Conrad jadi ikut gemas. Dia membuka banyak sekali pintu, mengalirkan seluruh elemen sihir ke tubuhnya. Sayangnya, Asta tidak berdaya dan dada kirinya ditusuk. Dia tidak kalah, malah kegelapan kini mendominasi seluruh tubuhnya. Dia menebas Conrad, membuat Conrad makin marah dan makin mengeluarkan sihirnya. Dia terus menghentikan Asta yang terus berusaha menyentuh pedang Kaisar, hingga Asta menusuk buku sihir dan menetralkan buku sihir yang ternyata menyegel sihir air milik Noel. Noel yang masih bertarung dengan Edward kini mendapatkan sihirnya kembali. Kostumnya berubah, dia mengeluarkan sihir terkuat dengan dibantu temannya, hingga dia menggandakan diri. Raksasa es itu hancur, penyihir lainnya juga ikut menyerang, hingga Edward benar-benar dikalahkan. Namun, Noel tidak membunuhnya. Edward mengaku kekalahannya dan senang dengan pertarungan ini. Balik lagi ke Asta, dia kini mendapatkan serangan hebat dari Conrad. Namun bagi Asta, serangan itu cuma kayak angin sepoi-sepoi. Dia langsung menebas Conrad sekaligus pedang Kaisar, hingga pedang itu menjadi netral dan kehilangan semua sihirnya. Guncangan tanah berhenti, Kaisar lainnya juga berubah menjadi cahaya. Para kaisar itu, Edward, Jester, dan Prisia tidak kesal dengan kekalahannya dan dirinya yang menghilang. Mereka justru puas melakukan pertarungan ini dengan lawan yang hebat. Conrad tidak mungkin kalah begitu saja. Dia merapalkan mantra terlarang. Dengan ganti nyawanya, gerbang kiamat. Sebuah batu sihir besar turun dari langit. Asta jadi kewalahan. Yami bahkan Kaisar Julius datang, memberikannya pedang Kaisar. Para penyihir yang ada dimanapun kini mengeluarkan dan menyerahkan seluruh sihirnya ke Asta. Dan kini setengah tubuh Asta bukan lagi kegelapan iblis, namun itu adalah sihir. Dia terbang dan maju, membuat kedua pedang iblis dan sihir itu menjadi raksasa dan membelah batu sihir raksasa milik Conrad hingga hancur. Bahkan serangan itu juga mengenai Conrad. Conrad kalah, namun dia tidak kesal, dia malah senang.
Asta sangat mirip dengan dirinya, namun dalam versi yang lebih baik. Pedang Kaisar pecah, akhirnya dunia kembali damai. Kaisar Julius menceritakan jika Konrad dulunya orang yang baik dan kaisar yang sangat dicintai rakyat, namun karena dikhianati dan istrinya dibunuh, dia jadi jahat seperti ini. Asta bingung, bukannya dia ini penetral sihir, kok dia bisa pakai tuh pedang Kaisar yang jelas isinya penuh dengan sihir? Julius menjawab, jika pendahulu meminjamkan kekuatan ajaib ke kamu. Atas kejadian melawan Kaisar sihir yang kuat semalam, Asta jadi waku-waku. Aku akan menjadi kuat, melampaui mereka, dan akan menjadi kaisar sihir yang kuat nanti. Yap, itu artinya perjalanan Asta dan lainnya akan terus berlanjut hingga dia menjadi kaisar. Bagaikan Naruto aja nih, gak punya apa-apa dia jadi Hokage. Ya walau mereka berdua jelas mempunyai hal yang kuat yang gak dipunyai orang lain. Anjir, gue ngomong apa sih? Cukup sekian pembahasan anime Black Clover Movie 2023. Gue minta maaf ya guys, kalau ada penyebutan kata yang salah, istilah atau nama yang keliru. Maklum gue gak maraton animenya, soalnya episodenya banyak banget, itu 100-an lebih. Oke guys, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.